Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dengan ucapan, karena itu bisa menjadi doa. Kalimat ini kerap terdengar di berbagai kalangan, bahkan dari orang yang dikenal alim. Namun, dari sudut pandang saya, pernyataan tersebut berpotensi merendahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar bahwa ucapan sehari-hari yang tanpa disengaja dirancang sebagai doa dapat dianggap sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagai Muslim yang kritis, ada beberapa pertanyaan mendasar yang perlu kita telah. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui tidak mampu membedakan antara ucapan biasa dengan doa atau permohonan yang disengaja? Bagaimana mungkin omongan setara dengan doa formal, sementara doa yang dipanjatkan dengan khusyuk pun belum tentu dikabulkan? Bukankah pengertian tersebut justru merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seolah-olah dia tidak memahami konteks ucapan hambanya. Jika seseorang menciptakan doa dengan rangkaian kata-kata yang indah, dan kemudian dianggap masih lebih baik menggunakan doa Nabi atau yang terdapat dalam Al-Quran, artinya doa dari orang tersebut saja disangkal kesempurnaannya, lebih sempurna doa yang berasal dari Nabi. Lalu bagaimana mungkin sekadar ucapan tanpa disertai keinginan sungguh-sungguh malah dianggap sebagai doa? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan logika teologis yang kokoh, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadits, dan prinsip-prinsip ilmiah dalam Islam. Konsep doa dalam Islam, definisi doa-doa. Dalam bahasa Arab, doa secara literal berarti memanggil atau memohon. Dalam konteks Islam, doa tidak terbatas pada ritual formal, melainkan juga mencakup ungkapan spontan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ucapan "Ya Allah, ampuni dosaku" ketika melakukan kesalahan. Keluhan, "Allahumma inni maglubun fantasir." "Ya Allah, aku lemah, tolonglah aku" saat berada dalam keterdesakan. Ucapan-ucapan semacam itu tetap dapat dianggap doa apabila mengandung unsur permintaan atau harapan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu dalil Al-Quran dan hadits batasan ucapan versus doa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Ayat ini menekankan bahwa permohonan yang disengaja merupakan syarat bagi doa untuk dikabulkan. Tidak ada indikasi bahwa seluruh ucapan, termasuk obrolan sehari-hari, otomatis berubah menjadi doa. Kesimpulan, ucapan hanya dianggap doa jika mengandung unsur permintaan atau harapan yang jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits riwayat Bukhari Muslim, kekuatan doa orang terzalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah pada doa orang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pernyataan ini menunjukkan bahwa ucapan yang lahir dari penderitaan atau ketidakadilan memiliki kekuatan doa yang ekstra. Namun, hal ini tidak berarti setiap ucapan otomatis dianggap doa. Konteks dan niat sangat menentukan. Hadits riwayat Muslim, ancaman ucapan sembrono. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian, anak-anak, atau harta kalian. Bisa saja waktu itu bertepatan dengan saat dikabulkannya doa, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Hadits ini menjadi kunci dalam memahami bahwa ucapan bernada negatif, meskipun tidak disengaja, dapat menjadi doa apabila mengandung unsur permintaan, terutama bila disertai kondisi saat doa mudah dikabulkan. Logika ilmiah dalam Islam. Mengapa ucapan bisa dianggap doa? Prinsip al-jaza min jins al-amal, balasan sesuai jenis perbuatan. Jika seseorang mengucapkan, "Aku ingin mati saja," sebagai ekspresi keputusasaan, ucapan tersebut dapat mengundang konsekuensi negatif yang sepadan. Sebaliknya, ucapan seperti "Semoga Allah memberimu kesehatan" secara implisit mengandung doa kebaikan yang terhubung dengan hukum sebab akibat ilahiyah. Hikmah ilahi dan keterbatasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Logika ini mengajarkan bahwa kegagalan doa untuk dikabulkan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengar, melainkan karena Dia mengetahui akibat yang terbaik. Doa mungkin diganti dengan yang lebih baik, ditunda, atau dihindarkan dari mudarat. Syarat dikabulkannya doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian akan dikabulkan doanya selama tidak tergesa-gesa." Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakikhlasan atau ketidakseriusan dalam berdoa, misalnya tanpa usaha nyata, atau ketika disertai unsur haram atau putus asa, dapat menghalangi doa tersebut untuk dikabulkan. Contoh konkret, dalam situasi tertentu, jika seseorang hanya bersenda gurau dengan berkata, "Hati-hati ya, nanti kapal tenggelam," tanpa adanya itikat atau usaha nyata, ucapan tersebut tidak dapat dianggap sebagai doa formal.
Sebaliknya, jika seseorang dengan sungguh-sungguh menyatakan keluh kesahnya dalam kondisi terdesak, ucapan tersebut memiliki potensi doa yang lebih besar. Kesimpulan, letak kebenaran narasi, ucapan adalah doa, ucapan biasa, seperti diskusi, candaan, atau obrolan sehari-hari, tidak secara otomatis berubah menjadi doa. Doa yang sah adalah yang mengandung unsur permintaan, harapan, atau keluhan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui niat hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertipu oleh ucapan semata. Misalnya, jika seseorang mengatakan, aku miskin, hanya sebagai bentuk keluhan, tanpa adanya keinginan untuk memohon rezeki, maka ucapan tersebut tidak dianggap sebagai doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks dan niat adalah kunci. Doa yang dikabulkan adalah doa yang lahir dari keikhlasan dan kesungguhan hati, serta disertai usaha nyata. Oleh karena itu, pembeda antara ucapan biasa dan doa terletak pada niat, konteks, dan intensitas permintaan yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.